Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abraham Gafur di AFG Channel. Kita akan pembahasan tentang kredit ya, atau tips-tips cara untuk teman-teman bisa pinjaman atau kredit dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Pada prinsipnya ya hampir-hampir sama, tapi tips-tips dapat apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang usaha atau baru mulai usaha atau baru bangkit dari usahanya yang kemarin-kemarin terpuruk, inilah saatnya mungkin teman-teman butuh satu suntikan dana fresh baru. Semoga aja bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, let's go, kita mulai. Oke, seperti video saya sebelumnya, itu tips-tips cara pencairan dana dari lembaga keuangan atau bank untuk fixed income. Jadi ada dua. Mungkin teman-teman untuk jelasnya bisa dilihat di kalau yang dulu kan untuk video saya sebelumnya ada dua jenis kan. Yang satu fixed income, yaitu pendapatan tetap. Teman-teman pendapatannya tetap terus. Yang kedua adalah non-fixed income atau pendapatannya itu tidak tetap. Biasanya ini untuk para pengusaha ataupun profesional seperti mungkin dokter ya. Itu kan biasanya kadang pasiennya banyak atau pasiennya bulan ini berkurang atau bulan lalu lebih banyak begitu ya. Itu yang non-fixed income. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang non-fixed income. Yang kali ini kemungkinan pembahasannya walaupun nanti akan ada sedikit-sedikit rempet, kemungkinan untuk yang cocoknya untuk yang usaha. Untuk pertama kali teman-teman harus tahu, mungkin kalau persyaratan teman-teman bisa dilihat di website atau teman-teman tanya ke customer service masing-masing perbankan. Perbankan biasanya beda-beda ya persyaratannya dan jenisnya itu beda-beda deh. Kalau yang kecil, mikro atau menengah atau yang besar, kemungkinan sih saya akan membicarakannya bagi yang cocoknya ini untuk yang maksimum menengah, small atau medium. Mikro juga bisa, tips ini untuk diterapkan di mikro itu bisa. Kemudian untuk usahanya sih untuk ini bebas dulu ya, bebas dulu usahanya apa aja. Tips ini akan bisa teman-teman terapkan untuk di berbagai bidang usaha yang umum aja. Kalau persyaratannya ya biasalah NPWP, KTP sama seperti yang fixed income kemarin. Kemudian biasanya data-data usaha, legalitas. Teman-teman bisa baca itu karena itu sudah tersedia, jadi saya tidak akan ulang. Langsung ke tips dari saya. Pertama, sebelumnya teman-teman harus pahami jenis kredit usaha. Jenis kreditnya dulu nih. Jadi teman-teman ada dua jenis kredit, itu ada yang bersifat konsumsi atau konsumtif, ada yang non konsumtif. Walaupun ini sama-sama usaha nih. Kalau konsumtif misalkan teman-teman yang usaha tapi mau KPR, itu konsumtif tuh. Walaupun nanti yang dianalisa tetap usahanya juga, tapi ini lain, konsumtif. Kecuali KPR-nya untuk kantor atau ada namanya KPR Ruko, itu masuk ke yang non konsumtif atau usaha, kredit usaha. Nah, kalau yang konsumtif nanti belum kita bahas. Pada prinsipnya hampir sama, tapi ini ke yang lebih ke non konsumtif atau kredit usaha ya. Nah, untuk teman-teman yang misalkan mau kredit usaha, itu teman-teman pastikan dulu nih kebutuhan kredit atau pembiayaan atau pinjaman teman-teman itu untuk apa? Apakah modal kerja atau investasi? Gampangnya, kalau investasi itu adalah untuk membeli barang atau aset yang bersifat fix asset seperti tanah, bangunan, kemudian mesin, kemudian apalagi ya, komputer mungkin, AC, pokoknya segala sesuatu yang bersifat aset tetap. Kalau yang modal kerja biasanya untuk menambah dagangan, nambah inventory, atau untuk membiayai piutang. Misalkan teman-teman kasih tempo nih jualan beras misalkan 30, ya saya kasih misalkan 90 hari, teman-teman jual, nanti baru 90 hari, padahal di 90 hari itu teman-teman harus punya dana untuk
beli lagi misalkan. Nanti kalau teman-teman mau koreksi, silahkan bebas saja, bisa di komen di bawah ya. Itu kira-kira itu ya. Jadi ada dua, yang modal kerja untuk menambah aset lancar seperti piutang, kemudian persediaan atau inventory. Oh teman-teman, persediaannya sekarang misalkan 100 juta, mau nambah 200 juta agar lebih efisien misalkan, atau karena ekspansi usaha. Nah itu, atau investasi nih, oh teman-teman butuh mesin, butuh ya mobil, bisa sih mobil untuk pengembang, tapi mobil untuk usaha ya, pick up untuk usaha, atau motor tapi untuk usaha, bukan dikonsum ini pribadi ya. Mungkin butuh kantor baru, atau untuk beli untuk usaha teman-teman, tanah, maksudnya beli tanah untuk mengembangkan usaha misalkan, atau buka cabang gitu-gitu ya. Itu yang modal kerja atau investasi. Itu harus firm dulu tuh teman-teman. Nah, kemudian kalau udah itu beli mobil atau beli apa, jangan salah ya, maksudnya harusnya untuk usaha tapi untuk konsumsi pribadi, jadi tidak mengenerate laba ya. Itu jangan begitu, harus konsisten. Kemudian pahami bahwa perbankan atau lembaga keuangan itu menilai teman-teman sebagai calon debitur, calon nasabah, biasanya umumnya menggunakan metode atau menganalisa 5C, yaitu pertama karakter teman-teman, kemudian capacity, kemampuan ya, capitalnya teman-teman, condition of economy, maksudnya kondisi, dan kolateralnya. Jadi biasanya dengan 5 ini. Untuk lebih jauh akan saya terangkan di video tertentu biar nggak bosan, tapi gampangnya nanti saya akan utarakan sekilas. Misalnya karakter teman-teman seperti kemarin ya, yang fixed income juga, itu teman-teman nggak pernah nunggak. Kalau sering nunggak ya PR lah ya. Kemudian kapasitasnya teman-teman nih, teman-teman udah di usaha itu berapa tahun? Kalau baru 2 bulan pasti agak ini juga ya, biasanya 1 tahun berjalan. Kemudian jago nggak nih mengelola itu, paham nggak tentang bisnisnya, mau dagang somai tapi nggak ngerti bumbunya kayak gimana, nggak ngerti somai itu bentukannya kayak gimana misalkan. Kemudian ini singkat-singkat aja kapitalnya. Nah, untuk bank itu atau lembaga keuangan itu cenderung suka kalau teman-teman nggak modal dengkul aja nih. Wah, gue baru mau. Wah, nggak ada. Atau dari 100 juta, dari pinjaman yang diajukan 100 juta, teman-teman nggak punya modal sama sekali misalkan. Belum punya modal sama sekali. Atau modalnya cuma 5 juta. Waduh, PR juga itu. Kemudian kita lihat condition itu maksudnya apakah ekonomi, apakah bisnis tersebut sedang mengalami keterpurukan atau enggak. Misal teman-teman mau usaha nih, atau mau mengembangkan usaha tapi usahanya wartel kalau milenial nggak tahu wartel malahan ya, warnet. Waduh, warnetnya warnet biasa lagi, bukan gamer. Wah ya, kita mikir-mikir juga, itu kan yang lagi decline. Semua rumah sekarang sudah punya internet, hampir semua ya. Game juga bisa dimainkan di misalkan di PC atau di handphone teman-teman, smartphone teman-teman. Itu wah, itu kayaknya bisnisnya kurang. Atau kemarin ketika di pandemi kemarin ya, itu kan wah banyak sektor usaha yang kayaknya perbankan nggak terlalu minat, bahkan rata-rata perbankan sedang hold, nggak mencairkan gitu. Nah, bagi untuk plafon tertentu yang terakhir adalah biasanya siapkan jaminan atau kolateral. Itu sih, tapi biasanya sih kolateral itu ya sebagai second way out ya. Bukannya nggak penting, tapi kalau usahanya, karakternya, kapasitasnya, modalnya enggak bagus, kolateral segimanapun itu jadi kayak semacam ya percuma lah. Saya punya tanah harganya 10 miliar sekian hektar, tapi walau kapasitas saya usahanya ya baru 2 bulan misalkan 3 bulan, saya berkecimpung di dunia itu juga ya saya ikut-ikutan aja lah. Itu kita mikir-mikir juga. Atau
Biasanya memang mungkin sih ada yang based on collateral ya. Cuman rata-rata pasti akan menilai dulu first way out-nya, yaitu usahanya seperti apa, baru kita ngeliat kolateralnya. Dan sekarang juga banyak kredit usaha, utamanya seperti yang berbasiskan program-program pemerintah itu untuk sampai plafon tertentu nggak pakai kolateral. Itu harus dipahami dulu. Apakah teman-teman mau nambah dagangan atau mau beli tanah, mesin, itu harus diputuskan dulu nih, supaya teman-teman dalam tanda kutip nanti pada saat menginformasikan kepada pihak bank itu seakan sudah tahu gitu. Wah, ini berarti sudah paham. Kemudian pahami karakter itu, 5C itu. Nah, terutama karakter itu penting banget. Kalau teman-teman udah nggak lancar, punya masalah sebelumnya, tunggakan sebelumnya, biasanya ya nggak prefer gitu bang tuh. Kemudian wah, teman-teman terkenal suka tidak bayar utang, wah itu PR juga tuh. Kemudian terkenal suka main, mohon maaf, judi atau misalkan hal-hal lain yang sekiranya membuat usaha teman-teman bakal goyang gitu ya. Itu bahkan karena itu pasti nanti akan digali informasi-informasi tersebut oleh pihak bank dengan berbagai macam caranya. Nanti kita atau teman-teman bisa nanya di komen, atau kita akan buatkan di video tertentu atau khusus. Nah, selain itu teman-teman, yang sering saya temui, ini berdasarkan pengalaman saya, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pertama, pencerminan pendapatan pada rekening bank. Intinya nih, tips dari saya, teman-teman, kalau punya misalkan uang masuk pendapatan, itu baiknya itu dalam periode tertentu itu selalu masukin ke rekening bank. Sekarang kan sudah banyak pakai ke mesin store tunai, kemudian dengan apapun lah, misalkan 2 hari sekali teman-teman masukin semuanya ya, hasil dagangan misalkan terjual 300.000 nih, kalau bisa tiap hari sih teman-teman masukin, walaupun nanti diambil lagi. Misalkan dagang martabak ya, omsetnya satu hari 300.000 misalkan, itu disetorkan semua, walaupun nanti belanjanya kan bisa 100 atau 150.000, langsung diambil lagi nggak apa-apa, tapi itu dimasukkan setiap hari. Kalau nggak bisa sehari sekali ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung dari siklus bisnisnya. Itu gunanya untuk biar bisa teman-teman tercermin di pendapatannya itu di rekening. Kemudian catat pemasukan dan pengeluaran, supaya nanti administrasinya ketika disetorkan ke pihak bank itu bankable lah, lebih bagus lah. Yang karena usahanya adalah usaha kecil yang saya omong ini, biasanya kan secara administrasi, teman-teman nggak sempet, macam gampang aja, kita yang gampang aja, catat pemasukan dan pengeluaran harian, pisahkan yang pribadi dan bisnis ya. Nggak apa-apa tulis aja dulu, tapi nanti di ini misalkan beli anaknya mau beli mainan, nggak apa-apa ditulis, cuman nanti itu dipisahkan, berarti itu pengeluaran pribadi. Pengeluaran bisnisnya adalah misalkan belanja telur, belanja beras, sewa tempat, apalagi bayar listrik, bayar keamanan gitu. Itu yang teman-teman mesti perhatikan. Nggak apa-apa dicatat aja di buku gitu, nanti juga untuk membantu teman-teman untuk mengatur keuangan. Kemudian mungkin yang terakhir, nyicil teman-teman punya surat izin walaupun dari kelurahan ya. Ini surat keterangan domisili dari kelurahan, saya nggak ngerti nih masih bisa atau enggak, atau teman-teman kalau bagus-bagus ya daftar di Adap nomor induk berusaha, walaupun itu pribadi setahu saya sih bisa ya, itu kan gampang tuh, online, nggak usah kemana-mana. NPWP punya. Ingat, tenang aja bahwa nggak selalu pengusaha yang punya NPWP itu langsung dicas pajak gitu, walaupun mungkin ada kewajiban lapor ya, tapi pada skala tertentu emang itu yang harus kita hadapi. Jadi mulai nyicil aja, mulai diperbaiki legalitas dan sebagainya,
yang nantinya kalau mau teman-teman punya step yang lebih tinggi lagi itu sudah dipersiapkan. Itu kira-kira dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.